Sungguh hari ini adalah hari yang luar biasa karena kita semua boleh diberi kesempatan untuk merayakan Natal sekolah. Apakah anak-anak merasa sukacita hari ini? Atau masih ada yang bosan? Ya, Ibu berharap kita semua merasakan sukacita karena kita boleh merayakan Natal di hari ini. Adakah yang tahu tema Natal kita di tahun ini apa ya? Ada yang tahu? Ibu yakin ketika anak-anak semua boleh melakukan aktivitas dari hari Senin sampai kembali ke hari Senin lagi, anak-anak semua pasti mengingat tema Natal kita. Tema Natal kita adalah Light Up Around You, menjadi terang untuk sekitar kita. Sudahkah kamu menjadi terang? Ibu berharap perayaan Natal hari ini lebih menguatkan kita lagi untuk menjadi terang bagi orang-orang di sekitar kita. Untuk memulai perayaan Natal kita di hari ini, Ibu mengundang dengan hormat Ibu Herlina untuk memimpin kita dalam doa pembukaan. Baik anak-anak yang sedang ada di rumah, meskipun kita ada di rumah, Ibu Herlina mau kita semua ada dalam posisi berdoa. Ya, mari kita lipat tangan, kita mau memulai ibadah kita ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Pagi ini kami boleh ada di tempat kami masing-masing bersama-sama untuk merayakan ibadah Natal Sekolah Lentera Harapan Ambon. Kami berdoa Tuhan supaya ibadah ini boleh berjalan dengan baik dari awal, pertengahan hingga akhir. Biar kami masing-masing di tempat kami, di rumah kami tetap boleh mendapat sukacita Natal. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, kita akan memulai ibadah kita. Mari Ibu mengundang kita semua untuk bangkit berdiri, walaupun dari rumah masing-masing ya. Kalian harus berdiri, harus semangat untuk mengikuti ibadah ini. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu Hai Mari Berhimpun. Beribadah, mohon anak-anak dan guru-guru perhatikan layar agar bisa membaca bagian masing-masing pada panggilan beribadah. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Terpujilah Yesus Kristus yang adalah terang dan juru selamat kita, sebab manusia yang jatuh ke dalam dosa sudah hidup dalam kegelapan. Namun Dia datang membawa terang dan harapan. Mari sama-sama, terpujilah Tuhan Allah kita,
Agungkan namanya, sebab dialah terang bagi umatnya. Ibu persilakan semuanya untuk duduk kembali. Kita akan masuk dalam pembakaran lilin Natal. Untuk itu saya mengundang dengan hormat Bapak Risno Ula, Ibu Kristina Puji Astuti, Ibu Herlina Susilowati, anak Natania Persulesi untuk maju ke depan dan membakar lilin Natal. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah menjadi anak-anak terang. Kita bersyukur karena kita sudah menjadi anak-anak terang. Untuk itu mari kita siarkan berita sukacita tentang kelahiran Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama angkat pujian, hai siarkan di gunung. Dibawakan oleh anak-anak elektif drama. Bulan Desember tiba. Semua orang memikirkan apakah Natal akan dirayakan tahun ini ataukah tidak.
seperti kebiasaan yang dilakukan banyak orang pada tahun-tahun sebelumnya. Hal ini pun terjadi pada 6 orang anak yang sedang belajar kelompok secara online. Kamu udah belum nomor 2, Eldo? Eldo, jaringanmu bermasalah ya? Sepertinya Eldo tidak dengar. Kita lanjut nomor 3 saja, teman-teman. Karena waktu diskusinya sudah mau selesai. Tunggu teman-teman. Sepertinya Eldo lagi melamun deh. Eldo, ada apa teman-teman? Nomor 2 tadi jawabannya apa ya? Aku belum selesai nih. Ya ampun, Eldo, kamu ini. Kamu melamun apa sih, Eldo? Iya, kamu melamun apa di pagi hari? Maaf ya teman-teman, aku sedang memikirkan apakah Natal tahun ini ada atau tidak ya? Sejenak semuanya tidak lagi mengerjakan tugas kelompok. Mereka pun membicarakan tentang Natal. Benar ya teman-teman, ini udah bulan Desember, bentar lagi Natal. Benar, tapi aku tak merasakan Natal seperti tahun-tahun sebelumnya. Iya ya, dasar corona. Gara-gara corona, sepertinya tidak akan ada Natal tahun ini. Dasar corona? Mengapa kamu berkata seperti itu, Juven? Lalu Natal seperti dulu itu seperti apa, Karmel? Iya, Dame, gara-gara corona. Juven benar sih, corona membuat kita semua tak bisa merasakan Natal. Masa kamu tidak tahu, Dame? Contohnya seperti kumpul keluarga, jalan bersama teman-teman dari rumah ke rumah, mendapat uang Natal, mendapat baju baru, dan masih banyak lagi deh. Bukankah Natal itu tentang Tuhan Yesus? Eva, benar Natal itu tentang Tuhan Yesus. Coba kalian lihat kembali. Ingatkah kau kisah indah dulu? 20 abad lalu. Kasih Allah menggemparkan dunia. Anak kecil penebus dosa. Untuk kita, untuk semua manusia. Allah mengutus anaknya. Datang menjelma jadi anak manusia. Peluang bagi yang berdosa, baliklah. Natal Tuhanku, kesukaan bagi dunia. Nyanyian surga menggema di mana-mana. Yang miskin, yang kaya, yang hina, yang mulia, damailah dalam kasih Allah. Iya benar, tidak perlu khawatir. Natal tetap ada, bahkan jika ada corona sekalipun. Natal bukan hanya tentang kumpul keluarga, dapat baju baru, dapat uang Natal, jalan-jalan, dan lain-lain. Tetapi Natal adalah tentang Tuhan Yesus yang adalah juru selamat kita. Dulunya kita berdosa hidup dalam kegelapan. Dia datang memberikan terang dan menjadikan kita anak-anak terang. Harusnya dalam setiap perkataan
dan perbuatan kita, kita harus menunjukkan terang itu bagi orang lain. Iya ya, bukannya mengeluh dan menyalahkan keadaan, seperti aku tadi yang menyalahkan corona. Iya ya, kami berdua juga salah. Kami menganggap Natal tidak akan ada. Padahal Natal itu tentang Tuhan Yesus yang lahir di hati kita. Dan Dia memberikan terang bagi hidup kita yang gelap, yaitu yang penuh dengan dosa. Nah, ada dan tidak adanya corona, sukacita Natal akan tetap kita rasakan. Bagaimanapun keadaan kita membatasi kedatangannya di dunia ini. Ingat ya teman-teman. Kalau begitu, pertanyaannya aku ganti deh. Sudah siapkah hati dan kehidupan kita menyambut Natal tahun ini? Benar Eldo, pertanyaan yang bagus. Kita tidak bisa menjadi terang kalau kita belum menerimanya. Terimalah terang itu di dalam hati kita. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Jadikanku saksimu, garam dan terangmu, melalui tutur kata dan perbuatanku, segenap hidupku, harumkan namamu, memancarkan kasihmu di setiap langkahku. Pesan yang baik sekali dari drama yang baru saja kita saksikan. Kita semua diminta untuk menjadi terang melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Kita akan masuk dalam pelayanan firman yang dibawakan oleh Bapak Junius Hardi. Namun sebelumnya mari kita angkat pujian Garam dan Terang-Mu. Tuhan ini pakailah
Shalom, salam jumpa buat kita semua, dan kita akan masuk dalam pembacaan perkataan firman Tuhan di hari Natal ini. Oleh karenanya saya juga mengajak untuk setiap kita berdoa, memohon pimpinan Roh Kudus, berikan kita hikmat dan juga pencerahannya untuk kita mengerti dan melakukan kebenaran firman Tuhan dengan setia. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Allah, di hari yang berbahagia di mana kami merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus, kami akan diingatkan akan firman Tuhan, bagaimana seharusnya kami, orang-orang percaya, boleh hidup. Kiranya kuasa Roh Kudus bekerja di antara kami semua, baik yang memberitakan firman Tuhan maupun yang mendengarnya. Kami semua sama-sama akan melakukan kebenaran itu dalam kehidupan kami dengan setia, dan mewartakan Kristus yang datang, menyatakan keselamatan bagi umat manusia. Itu boleh banyak orang yang mendengarkannya melalui pemberitaan kami, melalui sikap hidup kami. Berkata-katalah kepada kami ya Tuhan, karena kami telah siap, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terang yang ajaib, terang yang kekal, yang sejati itu, kami berdoa, kami memohon. Amin. Pembacaan perenungan firman Tuhan diambil dari kitab Yesaya pasal 60 ayat yang pertama. Yesaya 60 ayat 1. Saudara bisa menyimaknya dalam Alkitab kalian masing-masing. Saya akan bacakan buat kita semua. Yesaya 60 ayat 1. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sekali lagi, saya bacakan buat kita semua. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Dan sebelumnya saya mengucapkan syukur atas kesempatan yang diberikan oleh Sekolah Lentera Harapan Ambon untuk saya melayani firman Tuhan di hari Natal ini. Bersyukur untuk kita bisa berjumpa meskipun secara digital gitu ya. Sudah lama Bapak Ibu guru yang dulu sama-sama kita tinggal di asrama, ya kita berjumpa kembali. Juga kepada siswa-siswi yang dikasih Tuhan yang kita mungkin belum pernah jumpa. Kiranya Tuhan selalu menyatakan kasih karunia-Nya kepada kalian semua. Juga kepada orang tua yang menyimak juga akan acara ini, salam damai sejahtera buat kita semua. Dan kiranya Natal kali ini sungguh membuat kita kembali hidup dan disegarkan, dan melakukan perjalanan iman kita dengan menyatakan kemuliaan Tuhan. Ya, tema yang diberikan oleh sekolah untuk kita renungkan bersama diberi judul Light Around You, menjadi terang di sekitar kita. Nah, bagaimana kita bisa memahami tentang terang? Bagaimana memahami tentang sekitar kita juga? Wah, ini cukup menarik. Waktu diberikan tema ini kepada saya teringat ada satu film, dan memang ini selalu saya suka jadikan ilustrasi film ini, karena punya ceritanya, punya gambarannya, menggambarkan tentang kegelapan yang mengerikan itu terjadi. Judul filmnya adalah Pitch Black. Jangan cari sekarang, tunggu aja nanti. Ini film lama sebenarnya. Adalah di mana ada, ya ini film fiktif gitu ya. Ada pesawat ruang angkasa ya, pesawat apa seperti Star Wars gitu ya, yang ternyata terjadi permasalahan mekanik sehingga terdampar di suatu planet. Terdampar di suatu planet, dan planet itu ternyata tidak ada satu orang pun yang hidup. Kalaupun pernah ada manusia hidup, tapi kosong. Dan pesawat itu terdampar, dia udah terdampar. Namun terjadi situasi juga, yaitu ada perputaran matahari dan planet itu di momen di mana ada gerhana matahari, kira-kira begitu ya. Gerhana matahari berarti matahari tidak bercahaya dengan baik. Dan akhirnya kegelapan akan datang. Dan disitulah muncul makhluk-makhluk yang mengerikan, yang bisa lihat di kegelapan, yang bisa makan orang. Wah, ngeri banget ya. Nah, ada satu scene-nya, ada satu gambarannya, di mana sekelompok orang ini yang sedang bergerak ke tempat persembunyian atau ke bunker yang tertinggal oleh orang sebelumnya. Waktu bergerak itu gelap gulita, ada di sekitar gelap gulita, nggak ketahuan. Tapi yang menarik adalah mereka bawa terang, satu seperti lampu yang ada baterainya, ada akinya kita di bawah, dan film itu diambil dari atas. Orang itu bergerak, dan pada saat dilihatkan di sekitar orang-orang yang bergerak itu, di tengah kegelapan itu justru makhluk-makhluk itu sedang mengikutinya.
Wah, saya bilang ini satu momen yang sungguh menarik sekali. Satu scene yang gambaran seperti itu. Kehidupan orang-orang percaya. Kehidupan anak-anak Tuhan di tengah dunia yang gelap. Gak ketahuan apa yang ada di dalam kegelapan itu, ternyata ada musuh yang sedang mengintai. Waduh, menarik ya. Waduh, jadi ngomongin itu jadi ngeri nih ya. Ini kan acara Natal, misalnya sukacita dong, senang-senang. Ya, bukan berarti saya sedang nakut-nakuti, tapi itulah gambaran dunia. Lebih mengerikan daripada film ini. Siswa-siswi yang dikasih Tuhan. Mungkin pada saat kalian menjalani pembelajaran, ya mungkin masalahnya cuman, aduh aku nggak ngerti pelajarannya, aduh aku nggak suka sama teman aku, aduh aku lapar terus, karena pembelajaran begitu lapar terus, ya nggak ke sekolah, aduh aku kangen sama sekolah, cuman masalahnya itu saja. Tapi justru ada yang lebih luar biasa mengerikan, yang bukan sekedar masalah tidak ngerti, bukan sekedar masalah aku tidak cocok sama teman. Justru adalah bicara tentang bagaimana hidupmu di dalam Tuhan. Kalau engkau hidup jauh di luar Tuhan, kalau engkau tidak mengerti kebenaran, tidak memperoleh kebenaran, engkau hidup yang terasing, jauh dari apa yang Tuhan menyatakan tentang keselamatan, kehidupan kekal. Itulah disebutnya kegelapan. Sehingga kegelapan seringkali diidentikan, digambarkan dengan beberapa hal. Contohnya, saya sebutkan daftarnya. Kegelapan itu identik dengan namanya kejahatan. Seringkali kok orang penjahat kan gambarnya hitam, ya, seperti misalkan bajak laut, topi hitam, bendera hitam, ada tengkorak, gitu, mata ditutup satu yang warna hitam juga, begitu ya. Seringkali kejahatan itu digambarkan dengan hitam. Lalu yang kedua, kegelapan itu, hitam itu digambarkan juga dengan satu kengerian atau adanya ancaman. Jadi kalau ada gelap itu langsung ngeri. Ih, gelap banget jalan sini, ngeri banget gitu ya. Ngeri deh, gitu ya. Nah, jadi kegelapan itu selalu menggambarkan dengan satu ancaman, kengerian, ketakutan, kecemasan seperti itu. Kemudian yang ketiga, kegelapan juga digambarkan sebagai satu penderitaan malapetaka. Adanya penderitaan atau malapetaka. Jadi kalau malapetaka itu dalam bentuk kedukacitaan, makanya berkabung, pakainya gelap. Walaupun juga ada yang putih juga, budaya tertentu. Ya, pada umumnya, kegelapan itu digambarkan dengan penderitaan atau malapetaka. Yang kelima, adanya kekacauan. Kegelapan juga diidentikan dengan adanya kekacauan. Kacau, gelap gulita, atau ada kabut yang menggelap serupa, waduh, jadinya ada kacau di dalamnya. Nah, ini beberapa gambaran-gambaran kegelapan. Semua masing-masing bisa tambahkan lagi ya, kira-kira kegelapan itu akan apa ya. Nah, bagaimana ternyata kegelapan itu selalu dinilai sebagai satu hal yang negatif. Dan terang adalah suatu hal yang positif. Memang benar, itu tidak salah. Tidak salah. Karena kita di dalam dunia yang sudah berdosa, sehingga dualisme, dua hal yang bertentangan, terang sama gelap, black and white, menjadi perseteruan untuk menggambarkan kondisi yang realnya. Tapi kalau kita simak di Kejadian pasal pertama, ayo coba kita buka ya sama-sama Alkitabnya ya. Kejadian pasal 1, ayat 1 sama 2 saya bacakan buat kita semua. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Jadi pada saat penciptaan langit dan bumi itu ada, Allah menciptakan, gelap gulita ada dan menutupi. Apakah dikatakan jahat? Tidak. Karena saat itu belum adanya manusia jatuh dalam dosa. Kegelapan aja menutupi, sudah samudera raya. Makanya Allah hari pertama menciptakan apa? Terang. Hari pertama Allah menciptakan terang. Pasal 1 ayat 3 tadi Kejadian. Gelap gulita menutupi. Ya sudah cuma kata menutupi, gelap gulita. Sehingga kalau kita bicara tentang kegelapan yang terjadi saat ini justru adalah hal yang benar yang tadi kita sebutkan, malapetaka, kejahatan, karena betul-betul ada dosa di dalamnya. Tapi pada saat kekekalan penciptaan itu, kegelapan itu tidak ada makna. Sekali lagi, kegelapan tidak bermakna. Ada, tapi tidak bermakna. Tapi pada saat Allah bekerja, ada di dalam kegelapan yang menutupi itu ada makna. Sekalipun bumi ditutupi kegelapan. Sekali lagi,
saat penciptaan kegelapan itu tiada makna. Tapi makna itu adalah Allah yang menyatakannya. Pada saat kegelapan menutupi, ada bumi, ada langit yang Tuhan ciptakan. Dan di dalamnya nanti ada manusia. Makanya pertama-tama terang dinyatakan. Jadi kalau kita bicara tentang terang, dunia ini digambarkan juga penuh dengan kegelapan. Terang sudah datang, yaitu Yesus Kristus, Sang terang sejati. Dia adalah terang Allah. Terang artinya menyatakan segala sesuatu yang penuh dengan cahaya kemuliaan. Dan itu sudah datang. Yesus Kristus diidentikan dengan terang yang sejati, yaitu Allah sendiri, yang melampaui daripada terangnya matahari, yang melampaui dari terang yang paling terang di semesta ini. Dia adalah sumber terang itu sendiri. Terang itu sudah nyata. Lalu maknanya buat Natal kita apa? Karena terang yang sejati itu ada di tengah umat manusia. Hadir di tengah umat manusia. Dan terang yang hadir di tengah umat manusia, di tengah dunia yang gelap. Dunia tidak menutupi, kegelapan dunia tidak menutupi terang. Sehingga terang saat itu hidup di tengah dunia, menyatakan kebenaran, menyatakan kekudusan daripada Allah. Dan itulah tugas kita juga sama. Siswa-siswi, orang tua, guru, dan setiap kita semua. Menjadi terang di tengah kegelapan. Karena Kristus terang sejati pernah ada di dunia ini. Dan sekarang memberitakan perintahnya buat kita untuk hidup menjadi terang. Itulah pengajaran Tuhan Yesus kepada orang-orang banyak yang dikenal dengan istilah khotbah di bukit. Dikatakan kota yang tinggi di pegunungan tidak akan terlihat kalau ada terang di kota itu, kelihatan baru tahu. Dari jauh kelihatan di gunung itu ada terang. Juga terang pelita itu tidak ditaruh di bawah ranjang atau di bawah satu alas, tapi justru taruhnya di atas. Coba saja ya, nanti kalau lagi terang mati lampu di rumah, ada lilin taruh di bawah sama lilin yang taruh di atas. Yang di bawah ditutupi ada sesuatu yang menutupi, nggak akan terang. Tapi pada saat lilin itu ditaruh di atas, hati-hati ya, kalau kena atap takutnya terbakar. Nah, taruh di atas justru terangnya jadi lebih luas. Dan itu yang Tuhan mau, supaya hidup kita jadi terang. Sekali lagi, di tengah dunia yang berdosa, kegelapan itu ada. Sekalipun kegelapan itu Ibu. Ibu mute. Ya, Bu. Oke, bukan ya. dimaksud. Light around you, terangi di sekitar. Mari kita simak lagi Yesaya pasal 60 tadi. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang. Bangkit dikatakan di sini artinya harus bergerak, harus sudah jangan posisi diam, jangan terus terlena di tengah kehidupan sulit. Karena konteksnya pembacaan kita di sini Yesaya, orang-orang Israel saat itu yang kerajaan terpecah dua, keadaan terpuruk, keadaan gelisah karena adanya satu bangsa yang kuat ingin menghancurkan Israel. Tapi justru pengharapan diberikan oleh Nabi, oleh karena Allah menyatakan, bangkitlah. Sesuai kasih Tuhan, pandemi COVID ini udah berjalan hampir 2 tahun, kira-kira. Itu udah lewat kalau dalam dunia. Namun kita tidak boleh terpuruk. Kita tidak boleh
cemas. Walaupun mungkin sudah terpuruk, mungkin sudah cemas, tapi jangan terus berlanjut seperti tidak punya ada Allah yang memelihara hidup kita. Maka kita perlu bangkit. Siswa-siswi waktu belajar, mungkin nilai jelek, mungkin ada satu hal yang engkau tidak mengerti pelajaran, sehingga membuat nggak yakin dapat nilai bagus. Yakinlah kepada Tuhan yang sudah memberikan segala sesuatu yang terbaik buatmu. Kalau engkau melakukan dengan baik, yakinlah. Nah, kata yakinlah sama dengan kata bangkitlah. Bangkit bukan untuk melakukan segala sesuatunya. Bangkit bukan karena untuk akhirnya mengadu untung, bukan. Tapi dikatakan apa? Bangkit menjadi terang. Bangkit menjadi terang dari keadaan sebelumnya sesuatu yang terpuruk, mungkin dalam kedukaan, mungkin jadi abu, mungkin jadi butiran debu. Ya kan begitu. Sekarang bangkit menjadi terang, terjadi transformasi. Hidup kita di tangan Tuhan itu bukan sekedar manusia belaka yang penuh dengan celaka. Tapi hidup kita diubahkan oleh Tuhan untuk menjadi terang. Kata terang itu akan berfungsi dengan baik kalau kita memancarkan terang. Ya kan? Coba lihat lampu pijar atau neon istilahnya gitu ya. Di toko. Ya itu lampu. Tapi tahu berfungsi atau tidak ya kalau kita buat nyala. Ada lampunya bagus, wow bagus. Tapi saat gelap nggak berfungsi apa-apa, buat apa bagus? Ditutupi oleh kegelapan, nggak ada maknanya. Makanya menjadi terang, ada transformasi dan juga berfungsi. Menjadi terang, terjadi transformasi, perubahan hidup dan berfungsi. Dan perubahan hidup itu oleh karena apa? Karena terang yang sejati itu hadir. Terang yang sejati itu mengubahkan hidup kita. Ia bukan sekedar hadir, tapi juga mengubahkan dan ada di dalam kehidupan kita orang percaya. Oleh karenanya, kita diminta bangkit menjadi terang. Berubahlah dan berfungsilah. Nah, untuk apa berubah dan berfungsi itu? Ayat 1 dikatakan, kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Waktu kita bangkit, berfungsi, karena ada kemuliaan Tuhan muncul. Dikatakan terbit seperti pada saat matahari yang akan muncul di pagi hari yang tadinya ada kegelapan, terbit itu menjadi fajar yang mencerahkan. Ada satu hal yang menarik, yang indah, yang membuat segar. Terbit atas. Kemuliaan Tuhan ada di atas kita. Keren bukan? Saya katakan keren. Wow, kita mengatakan wow. Seperti apa kerennya itu? Karena bukan semata-mata kita yang dipuji, tapi justru Tuhan. Kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Jadi kalau ada gambarannya gini, pada saat kita melakukan kebenaran, kita menjadi orang yang betul-betul memberitakan kasih Tuhan, memberitakan Yesus Kristus, tiba-tiba muncul. Nah, gitu ya. Ting, ada cahaya. Orang lihat, wow, dan terang itu ada terang Allah yang jauh lebih mulia, jauh lebih terang, sehingga menutupi kita. Kita nggak ada apa-apanya. Karena itu cuma sekedar alat yang tidak bisa mengalahkan terang yang sesungguhnya. Karena terang yang sejati itu adalah Kristus, adalah Allah. Sehingga pada saat kita menyatakan kemuliaannya, biarlah kemuliaan Allah yang. Nah, bagaimana kita bisa menjadi terang sekarang? Tadi ada perubahan hidup, ada fungsi. Berubahlah dan berfungsi. Kalau kalian selama pembelajaran pandemik ini cuman kayak gitu-gitu aja, nggak pernah terjadi perubahan. Cuman yang ada makin malas. Wah, itu hati-hati. Perlu ada perubahan hidup, perlu ada transformasi, dan perlu ada fungsi. Kenapa kalian belajar? Perlu berpikir baik-baik. Kenapa sekarang ada di tempat daerahmu? Untuk apa engkau? Jangan engkau menjadi tempat atau orang di tempat orang yang tinggal di tempat yang tidak berfungsi, malah jadi bermasalah. Jangan sampai orang-orang di sekitarmu mengatakan, ini anak bermasalah. Oh, ini anak yang penuh dengan masalah. Anak yang bikin masalah melulu. Perlu belas kasihan Tuhan. Perlu pertobatan. Supaya Kristus mengubahkan. Supaya Roh Kudus mentransformasi. Dan saat ini kalau kau peka terhadap hal suara Tuhan itu, bertobatlah. Dan menjadi teranglah, berfungsilah supaya kemuliaan Tuhan nyata. Indonesia, terkhusus di Ambon, perlu pernyataan kemuliaan Tuhan lebih luas. Dari mana tahu? Ya,
kehadiran orang-orang Kristen makin berfungsi dengan nyata. Sama kalau dalam perayaan Natal, lilin-lilin kecil satu orang satu lilinnya. Kalau banyak makin membuat dia terang, kemuliaan Tuhan ternyata. Itulah fungsinya. Berubah dan berfungsi. Berubah karena Tuhan mengubahkan. Berubah karena orang yang mau diubahkan sadar akan kekurangan, sadar akan keberdosaan. Maka dia butuh Tuhan yang mengubahkan. Sekarang fungsi. Fungsi terang itu apa? Ya jelas fungsi terang adalah untuk terang. Yes, betul. Gak salah. Itu 100. Ya jawabannya 100. Fungsi terang adalah untuk menerangi. Yes. Tapi yang saya mau berikan yang 5 hal ini. Fungsi terang itu dalam makna yang sesungguhnya berfungsi itu seperti apa? Simak baik-baik ya kalau perlu catat ya. Dan kita hidupi bersama-sama. Fungsi terang yang pertama adalah untuk memberi kejelasan. Memberi kejelasan atau menyingkapkan satu makna. Menyingkapkan artinya memunculkan makna. Misalkan lagi mati lampu. Aduh, nggak kelihatan nih. Apa ya? Di mana ya? Ketemu senter atau ada korek api. Ini dia. Nah, kan jelas akan ada terang. Jadi fungsi terang itu adalah memberi makna atau memberi kejelasan. Sehingga pada saat kita hidup di tengah dunia, engkau tinggal di rumah, di lingkungan sekolah, di lingkungan rumah, di masyarakat, di gereja, di bangsa Indonesia, kehadiran kita bisa memberikan kejelasan. Kejelasan apa? Makna yang oleh karena ada Allah. Sehingga kita bisa berubah oleh karena Allah dan kita berfungsi oleh karena Allah. Fungsinya apa? Menyatakan kejelasan. Menyatakan kebenaran Allah. Maukah engkau dipakai Tuhan untuk menjadi terang, untuk menyatakan kejelasan, untuk menyatakan makna yang baik bagi sekitarmu. Sehingga orang mengatakan, kamu ada, rasanya aku mengerti akan kasih Tuhan. Waduh, asik ya, like this ya, senang banget kan kalau begitu ya. Atau teman-teman teman-teman bilang begini, oh kamu tuh baik ya orangnya, kalau nggak ada kamu rasanya gimana begitu. Iya, itu yang dipujinya kita yang dipuji begitu, kita mengatakan ya biar Tuhan yang dimuliakan, puji Tuhan. Itu dia, terang atas terbit kemuliaan Tuhan. Itu yang pertama. Terang fungsinya untuk memberi kejelasan, untuk bisa menyingkapkan makna. Yang kedua, fungsi terang itu apa? Untuk bisa memberi arah tujuan. Arah tujuan. Sama seperti dalam kegelapan, tiba-tiba saya suka mendaki gunung, ya, juga suka berkemah, begitu ya. Atau setidaknya di tengah kehidupan kita sehari-hari, kalau gelap itu terus ada terang di ujung mana gitu, terang. Oh itu pasti ada sesuatu, kita menuju terang itu. Sehingga menjadi teranglah, artinya hidupmu menjadi arah tujuan. Dan terang yang sejati adalah Kristus. Sehingga Kristus menjadi arah tujuan hidup kita, arah tujuan hidup orang lain. Dan kita pun mengarahkan orang lain menjadi terang, supaya menuju Kristus. Bukannya tema sekolah kita juga bicara tentang proclaim Christ. Christ proclaim, Kristus yang diberitakan. Berarti kita memberitakan Kristus supaya orang lain mengarah kepada Kristus. Hidup kita pun menjadi serupa dengan Kristus. Itu yang kedua. Saya ulang lagi. Yang pertama, memberi kejelasan, memberi makna. Yang kedua, memberi arah. Yang ketiga, yaitu apa? Memberi inspirasi. Memberi inspirasi. Saya pakai inspirasi, katanya iluminasi, pencerahan. Karena terang itu seringkali digambarkan dalam komik-komik anak-anak gitu ya. Orang mikir apa ya pada saat ketemu ide, aha, ting, ada muncul lampu, bohlam gitu ya di kepala ya, ting. Saya lebar begini bukan berarti bohlam berjalan gitu ya. Tapi itulah memberi inspirasi. Juga kalau kita lihat bintang langit, terus ada rasi bintang, ya rasi bintang. Oh itu gambarannya adalah bintang Skorpion yang menunjukkan arah utara sama selatan. Oh ini biduk Waluku, wah gitu karena begitu. Itu inspirasi. Bukan? Sekarang kalau kita hidup menjadi terang di tengah dunia gelap, setiap kita masing-masing menyalah atau berfungsi terang, sehingga membuat orang lain punya inspirasi. Inspirasi apa? Allah berkasih, Allah memelihara. Itulah
bangkit menjadi terang. Yang ketiga, itu yang ketiga, yang memberi inspirasi. Yang keempat, itu apa? Memberi keindahan. Memberi keindahan. Wow, bidang saya dulu di teknik kimia industri, saya sempat bekerja di industri. Saat waktu saya menjadi mahasiswa, berkunjung di pabrik di satu daerah, kami bersama kelompok mahasiswa. Kita taunya pabrik tuh ya kaku lah, panas lah, ada asap-asap lah, mesti pakai helm lah, kita taunya gitu ya. Tapi pada saat datang ke tempat kota itu udah malam. Kami dari luar kota datang sampai sana malam, memang tidak langsung ke pabriknya. Jadi kita akan ke tempat penginapan dan melewati pabrik yang akan kita datangi. Dan pada saat lihat pabriknya di tengah malam itu, lampunya, kita pikir lampunya cuma putih aja. Ternyata ada lampu warna kuning, warna hijau, warna biru di tempat-tempat tertentu posisi. Setelah kita ke pabrik baru ngerti arti lampu itu apa. Tapi dari kejauhan kita lihat, wow, keren ya. Keren. Bukankah terang itu juga menjadi menarik? Jadi indah. Lampu Natal berkelap-kelip. Indah bukan? Jadi fungsi terang juga menyatakan keindahan. Keindahan apa? Keindahan kemuliaan Allah. Keindahan persekutuan anak-anak Allah. Wah, kalau kita berfungsi dengan baik, Tuhan dimuliakan. Sungguh indah, sungguh indah. Yang terakhir, yang kelima, apa fungsi terang? Fungsi terang juga adalah memberi energi, memberi semangat. Semangat untuk apa? Bertumbuh, terang matahari. Semua tumbuhan makhluk hidup, termasuk kita juga manusia. Dengan cahaya matahari, ada energi, sumber energi yang tidak pernah habis. Sehingga menjadi terang, memberi semangat. Sehingga kehadiran hidupku di tengah keluarga, di tengah sekolah, menambah semangat. Itulah kehadiran orang Kristen seharusnya. Menambah semangat untuk bermakna, untuk bertumbuh. Bahkan terang yang dipakai juga dalam medis untuk menyembuhkan. Jadi berfungsi terang, sungguh menarik. Oleh karena itu, seperti tadi kita baca dan bangkitlah, berubahlah, dan menjadi terang, berfungsi. Karena Kristus, terang yang sejati itu sudah datang dan sudah menyatakan terangnya dan memberi terangnya bagi kehidupan kita. Oleh karena itu, sesuai kasih Tuhan, firman Tuhan sudah dinyatakan saat ini. Apakah engkau sudah berubah? Atau engkau mau diubahkan oleh Tuhan dan menjadi terang, berfungsi? Mari kita sama-sama berkomitmen. Kiranya Natal kali ini dengan tema Light Around You sungguh mengarahkan kita untuk menjadi seorang Kristen yang berfungsi, Kristen yang bermakna, dan menyatakan kemuliaan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus Kristus dimuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, untuk firman Tuhan telah kami baca dan kami renungkan. Kami bersyukur kalau terang yang sejati Yesus Kristus boleh hadir di tengah dunia, mengubahkan setiap orang percaya yang juga kami. Biarlah kami juga boleh diarahkan untuk berfungsi. Dan terang yang Tuhan nyatakan itu, Kristus terang sejati, boleh nyata dalam hidup kami. Berkati setiap usaha kami untuk menjadi terang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terang yang sejati, kami berdoa. Amin. Firman yang sangat memberkati sekali. Ya anak-anak, apakah semua masih bersuka cita? Masih semangat? Ya, Ibu berharap kita masih tetap bersemangat untuk mengikuti acara Natal kita. Anak-anak sekalian, kita akan menyaksikan persembahan pujian yang dibawakan oleh guru-guru. Semoga pujian yang guru-guru bawakan membawa sukacita Natal bagi kita semua. Selamat menyaksikan. Terang
Anak-anak semua, kita akan memberikan persembahan syukur di hari ini. Anak-anak akan mengumpulkan persembahannya di tempat masing-masing dan nantinya dibawakan ke gereja saat ibadah minggu. Mari kita menyanyikan lagu Alam Raya Berkumandang untuk mengiringi persembahan kita di hari ini. Iya, mari Bapak Ibu dan anak-anak semua, kita tunduk kepala, kita lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk waktu ini, kami boleh sama-sama memberikan persembahan kami, meskipun dalam bentuk uang, tapi biarkanlah Tuhan persembahan ini dapat menjadi berkat untuk kami dan untuk orang-orang di sekitar kami. Dan biarkanlah juga kami dapat mempersembahkan hidup kami untuk kemuliaan nama-Mu. Inilah doa dan sembahyang kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Di saat ini kita akan mendengarkan kesaksian dari salah satu orang tua murid tentang menjadi terang. Salam anak-anak, Bapak Ibu Guru dan Mama Papa semuanya. Puji Tuhan, hari ini kita merayakan Natal lagi ya. Walaupun perayaan Natal kali ini kita tidak bisa berkumpul bersama seperti tahun-tahun yang lalu, namun Tante percaya kita semua tetap bersuka cita dan merasakan kasih setia dan penyertaan Tuhan Yesus. Dan yang terlebih lagi, kita bersyukur atas penyertaan Tuhan selama hampir 2 tahun ini anak-anak belajar dari rumah didampingi Bapak Ibu Guru dan Mama Papa. Tentunya ada banyak pengalaman baru yang anak-anak, Bapak Ibu Guru dan Mama Papa telah lewati. Kadang-kadang ada suka, ada duka, panik, dan banyak pengalaman lainnya. Namun, kita semua telah menjadi saksi bahwa melewati semua proses ini, kita senantiasa merasakan kasih karunia dan penyertaan Tuhan Yesus. Secara khusus bagi anak-anak semuanya dari kelas 1 sampai kelas 6, kalian tentunya sangat bersyukur karena walaupun dalam masa pandemi ini, kalian dapat terus belajar dan dalam proses belajar ini ada banyak pengalaman di mana kalian diberi kesempatan untuk tumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang jujur, bertanggung jawab dan disiplin. Tante percaya bahwa oleh bimbingan Roh Tuhan yang kudus dan dukungan dari Bapak, Ibu Guru dan Mama Papa, anak-anak akan terus tumbuh di dalam takut akan Tuhan dan membawa terang dimanapun anak-anak berada, serta menghidupi firman Tuhan agar anak-anak dapat menjadi saksi Kristus seperti tema Natal kita, Light Up Around You. Terima kasih banyak Bapak Ibu Guru untuk setiap upaya dalam memberikan pelajaran yang terbaik bagi anak-anak kami. Kami berdoa biarlah Roh Kudus terus memampukan Bapak Ibu Guru di dalam pelayanan dan tanggung jawab untuk bersama-sama dengan orang tua membimbing anak-anak dalam pengenalan yang benar tentang Tuhan Yesus. Akhir kata, bagi anak-anak
semuanya seperti apa yang disampaikan oleh Paulus kepada Timotius di dalam 1 Timotius 4 ayat 12. Tante mau sampaikan pesan, biarpun kamu masih muda, jangan sampai ada orang yang menganggap kamu rendah. Karena itu, hendaklah kamu menjadi contoh bagi orang-orang percaya melalui cara bicaramu, gaya hidupmu, kasihmu, keyakinanmu kepada Kristus, dan melalui hidupmu yang suci. Dan biarlah kita semua, anak-anak, Bapak Ibu Guru, dan Mama Papa terus membawa terang dan menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Selamat merayakan Natal dan menyambut Tahun Baru 2022. Tuhan Yesus memberkati. Sungguh kesaksian yang sangat memberkati. Biarlah kita semua kembali diingatkan untuk menjadi terang. Kita akan masuk dalam doa penutup dan berkat. Sebelumnya, mari kita sama-sama menyanyi Ku Utus Kau. Siswa-siswi yang terkasih, Bapak Ibu Guru dan juga orang tua, kita bersyukur ibadah ini boleh berlangsung dengan baik. Mari kita berdoa, mengucap syukur atas rangkaian ibadah yang sudah berlangsung. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur. Kau telah menyertai ibadah perayaan Natal di Sekolah Lentera Harapan Ambon dari awal sampai akhirnya ini. Bersukacita oleh karena kasih Kristus sungguh nyata, dan juga Tuhan melalui kuasa Roh Kudus bekerja di setiap kami yang melayani, juga kepada siswa-siswi dan orang tua dan guru. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah apa yang kami nikmati dalam ibadah ini, pujian penyembahan, renungan firman Tuhan, kesaksian pujian, persembahan, dan hal lainnya, biarlah nama Tuhan yang ditinggikan. Kiranya kasih yang daripada Allah Bapa dan juga kemuliaan kasih karunia dan damai sejahtera Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus, penghiburannya, penyertaannya, menyertai kami semua hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, kini terimalah berkat Tuhan saat kita kembali ke tempat kita hidup masing-masing. Biarlah berkat Tuhan menyertai kita dan terus menghidupi kita untuk menjadi terang di tengah kehidupan kita masing-masing. Arahkan hati dan hidupmu kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyertai kita dengan wajahnya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tidak terasa kita sudah berada di ujung acara Natal kita. Masih semangat? Ya, semoga kita masih tetap semangat ya. Kita sudah mendapat pesan hari ini yang intinya kita harus menjadi terang bagi sekitar kita. Semoga Natal ini membuat kita menyadari bahwa hidup saya bukan hanya untuk saya, tetapi untuk Tuhan. Maka itu jadilah terang. Mari kita menyanyikan lagu We Wish You a Merry Christmas. A
dimanapun, di mana saja. Kiranya Natal tahun ini mengajarkan kita untuk menjadi terang. Selamat Natal.